secara tekstual dalil-dalil memang menyuruh kita untuk melihat hilal. Contohnya hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, untuk bulan Ramadan. Berpuasalah kamu karena melihat hilal, berbukalah pula kamu karena melihat hilal. Yo, bumi berputar tarik Pak. Kalau di atas awak caliak, maka Indonesia lebih capek 4 jam. Kalau di bawah berarti maka lebih capek 20 jam. Muhammadiyah sama dengan pemerintah bukan sama metodenya, hasilnya saja yang sama. Bukan metodenya yang sama. Kalau oleh Nabi, oleh Allah, standar pergantian waktu itu apa? Standar pergantian waktu adalah dengan melakukan observasi terhadap hilal. Tapi oleh sebagian awam dijadikan standar itu yang lain. Apa standar? Kita melakukan observasi terhadap Makkah. Itu salah itu Pak. Bagi kita hilal itu barangkali tenggelamnya jam berapa tadi? Jam 4 mungkin. Atau jam 5 hilal sudah tenggelam sebelum keluar hilal. Bulannya sudah tenggelam sebelum keluar hilal. Tapi oleh orang Makkah hilalnya masih tinggi. Anggap ini maghrib. Maghrib jam berapa tadi? Jam 18. Di Makkah jam berapa? Jam 2 siang. Oleh kita sekarang bulan sudah tenggelam. Tapi di Makkah ketika itu masih tinggi bulan di Makkah. Masih tinggi bulan di Makkah. Itu makanya boleh jadi hilal ini di Makkah tampak, tapi oleh kita kenapa tidak tampak? Karena sudah tenggelam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Sebenarnya malam ini kita membahas tentang lanjutan kaji salat jamaah. Tapi karena lebaran hari Senin atau hari Minggu, di sabananya Pak Ambo tahun kini senang sebenarnya Pak. Kok senang Pak? Raya Idul Fitri petang tidak berbeda pemerintah Jemaah Muhammadiyah. Idul Fitri tidak berbeda pemerintah Jemaah Muhammadiyah. Lain dengan tahun kemarin. Tahun kemarin berbeda Muhammadiyah dengan pemerintah, orang banyak ribut. Nah, tahun ini Muhammadiyah dengan pemerintah sepakat hari raya Idul Fitri. Dan kebetulan hari raya Idul Adha pun Muhammadiyah dengan pemerintah sepakat dulu. Ambo senang sebenarnya. Ambo kira tidak kabar debat orang leh. Kiranya lainnya debat. Lainnya kiranya nak didebatkan ya. Ya, kalau dikaji-kaji mana jumhur mana tidak, ya jumhur ulama kalau di Sumatera Barat kaum tua, kaum muda itu Muhammadiyah, kaum tua itu Perti, umpama sepakat. Kalau di Jawa barangkali Muhammadiyah dengan NU barangkali sekarang sudah sepakat. Bukan tentang standarnya sepakat, harinya mereka yang sepakat, bukan standarnya. Maka kalau misalkan masih terjadi juga perdebatan saat ini, barangkali kita perlu luruskan dulu tentang metode penentuan waktu ibadah dalam syariat. Metode penentuan ibadah. Aduh spidol, Ustaz.
pakai. Ya. Di dalam tas ambo ada spidol tuh. Jadi kita dudukkan dulu ya. Cara menentukan bulan. Menentukan awal bulan itu seperti apa. Tiba-tiba selemo Pak. Jadi terkait penentuan waktu ibadah itu kan aturannya, kalau aturan ibadah itu kalau untuk sholat kita pakai perputaran matahari. Kalau untuk ibadah tahunan kita memakai perputaran bulan. Ramadan kah, Syawal kah, bulan Zulhijjah termasuk kita memakai perputaran bulan. Selama ini kalau di Indonesia terkait perbedaan awal bulan itu, yang menentukan atau menyebabkan perbedaan itu apa? Yang pertama ada namanya wujudul hilal. Ya. Wujudul hilal itu maksudnya apa? Kalau kita umpamakan ini horizon. Horizon itu garis pertemuan langit dengan bumi. Kemudian di sini ada observator atau orang yang mengamati hilal. Hilal itu berada di sini misalnya. Di atas ufuk sudah ada hilal. Nah, sekarang jika hilal di atas ufuk belum tentu bisa dilihat. Kenapa belum tentu bisa dilihat? Karena ada namanya pembiasan atmosfer yang harus kita pertimbangkan juga. Pembiasan atmosfer itu bisa 2 sampai 3 derajat. Sehingga walaupun hilal itu sudah berada di atas ufuk, misalkan ketinggiannya 1 derajat. Maksudnya derajat-derajat itu saat kita anggap ini ya di atas ini adalah 180 derajat. Kan separuh lingkaran tuh. Kalau ketinggiannya 1 derajat secara hakiki, tapi tidak bisa kita amati. Kenapa? Karena ada pembiasan atmosfer tadi. Sehingga secara observasi kita, hilal ini masih berada di sini. Walaupun hakikatnya di sini. Makanya Muhammadiyah menyebut teorinya apa? Wujud hilal hakiki. Hakikatnya hilal itu ada walaupun tidak tampak. Nah, ini metode pertama. Yang kedua, ada namanya metode imkan ru'yah. Nggak asin Pak, kabui. Ya, imkan ru'yah. Imkan ru'yah ini apa? Sama dengan tadi. Nah, ini ada orang yang melakukan observasi hilal. Ini ada hilal di sini. Ketinggiannya berapa? Ini tadi kita buat 1 derajat. Ini kita buat juga misalkan 1 derajat ketinggian hilal. Menurut orang imkan ru'yah, kalau hilal ketinggiannya ini di atas ufuk tapi masih 1 derajat, karena ada tadi pembiasan atmosfer, berarti secara observasi kita hilal ini masih berada di bawah ufuk. Tapi kalau hilal itu sudah berada ketinggiannya 3 derajat, misalkan di sini hilal 3 derajat. Nah, secara hakikat ketinggian hilal memang 3 derajat, tapi secara observasi ketinggiannya boleh jadi masih 1 derajat. Karena ada tadi pembiasan atmosfer. Umpama iya kok Pak. Umpama iya Bu ya. Kita masukkan pena, pensil ke dalam galih, seolah-olah pensil kok Pak patahnya. Tidak bersambungnya. Ada perbedaan kepadatan atmosfer. Ada perbedaan kepadatan air. Walaupun memang kepadatan air ini pengaruhnya lebih besar daripada kepadatan atmosfer. Tapi ada pengaruh itu. Itulah yang membuat kemudian disyaratkan ada ketinggian 3 derajat ini minimal. 3 derajat. Ya, dari observasinya, dari orang yang melakukan observasi. Nah, ini namanya metode imkan ru'yat. Imkan ru'yatnya artinya apa? Bisa dilihat. Kalau wujudul hilalnya artinya apa? Ada hilal.
Ini dua metode penentuan awal bulan Hijriah. Yang pertama namanya wujudul hilal yang dipakai oleh Muhammadiyah. Wujudul hilal artinya hilal itu ada, walaupun tidak tampak. Kalau hilal sudah ada, berarti bulan baru sudah masuk. Yang kedua namanya imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah ini artinya apa? Hilal bisa dilihat. Kalau hilal ada, tapi tidak bisa dilihat karena ketinggiannya kurang, maka bulan baru belum masuk. Nah, itu metode yang kedua ini dipakai oleh MABIMS. Majelis Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Sampai negara Asia Tenggara. Tapi rata-rata umumnya negara-negara memakai metode itu. Rata-rata. Memang Muhammadiyah ini khusus. Muhammadiyah khusus. Makanya itu sebenarnya langkah berani Muhammadiyah. Ya, berbeda. Kenapa berbeda? Karena Muhammadiyah dalam hal ini memakai standar astronomis. Bukan standar dari sudut pandang orang yang melakukan observasi. Sehingga ketinggian hilal versi Muhammadiyah itu, kalau Bapak Ibu mau lihat dan mau bandingkan, itu mirip pergantian bulannya dengan pergantian bulan kalender Cina. Karena kalender Cina itu juga memakai standar lunar, kalender bulan. Coba lihat. Hari Raya Imlek pasti setiap awal bulan Hijriah. Ambo lupa bulannya. Ya, Hari Raya Imlek orang-orang Cina itu sama dengan awal bulan versi Muhammadiyah. Kenapa? Karena orang-orang Cina juga sudah memakai standar astronomis, bukan dengan melakukan observasi bulan lagi. Kenapa umat Islam sebagian masih menjadikan standar observasi bulan itu? Karena dalil-dalil secara tekstual, dalil-dalil memang menyuruh kita untuk melihat hilal. Contohnya hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Untuk bulan Ramadan, berpuasalah kamu karena melihat hilal, berbukalah pula kamu karena melihat hilal. Kalau nampak hilal Ramadan berarti besok puasa. Kalau nampak hilal Syawal berarti besok hari raya. Tidak puasa awak leh. Itu yang pertama. Itu Nabi melihat apa? Menyatakan apa? Li ru'yatihi, karena melihatnya. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan di antara kalian asy-syahra, syahra itu maksudnya awal bulan, maksudnya adalah hilal. Siapa yang menyaksikan hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Secara teks. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i juga ada sebenarnya Imam Ibnu Hajar Haytami yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan syahida, melihat itu bukan cuma melihat secara his. Ya. Kalau kita memandang, melihat, kalau yang kita pahami cuma melihat dengan mata, bapak-bapak, ibu-ibu, maka tidak ada pula gunanya Allah Subhanahu wa taala katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Tidakkah mereka melihat kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan? Kalau sekedar melihat onta, orang kafir juga melihat onta, orang Islam juga melihat onta. Apa bedanya orang Islam melihat onta dengan orang kafir melihat onta? Orang Islam melihat itu tidak pakai ini. Orang Islam melihat itu pakai apa? Beda. Ini namanya basar. Ini namanya basirah. Basirah. Al-Quran itu juga menjadi mukjizat sampai akhir zaman. Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran itu tidak dilihat dengan mata, Pak. Mukjizat Al-Quran itu dilihat dengan apa? Nih, basirah namanya. Mukjizat Al-Quran dilihat dengan basirah. Dengan kata lain, mukjizat Al-Quran dilihat dengan basirah, maka melihat atau memandang di dalam Al-Quran itu tidak cuma terikat dengan ini saja. Tidak cuma terikat dengan mata saja, tapi bisa juga dengan hitung-hitungan. Mana yang rajih, mana yang kuat, nanti kita lihat. Ya, mana yang rajih, mana yang kuat, nanti kita lihat. Yang penting dua khilaf ini sudah ada di Indonesia. Dengan metode yang berbeda, metodenya berbeda, standarnya berbeda, boleh jadi kesimpulannya berbeda juga, atau boleh jadi kesimpulannya sama. 2 tahun terakhir, itu kesimpulan tentang awal hari raya antara Muhammadiyah dengan pemerintah itu berbeda terus, 2 kali terakhir. Tapi tahun ini sama,
Hari raya Idul Fitrinya sama, hari raya Idul Adhanya juga sama. Kenapa? Baik pemerintah maupun Muhammadiyah menjadikan hilal sebagai patokan awal bulan. Konan perlu digarisbawahi bapak-bapak ibu-ibu. Kau beri maaf kayak. Kadang-kadang kita karena mungkin bukan bidang kita masalah ibadah ini, masalah fikih ini, kita menjadikan sesuatu yang bukan standar sebagai standar. Kalau oleh Nabi, oleh Allah, standar pergantian waktu itu apa? Standar pergantian waktu adalah dengan melakukan observasi terhadap hilal. Tapi oleh sebagian awam dijadikan standar itu yang lain. Apa standar? Kita melakukan observasi terhadap Makkah. Itu salah, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Untuk menentukan awal bulan, awak disuruh mencari hilal atau mencari Makkah? Hah? Kasar, simpelnya serupa itu, Pak. Untuk menentukan awal bulan, kita disuruh melihat hilal atau melihat Makkah? Mencari hilal, Pak. Nah, kenapa sekarang muncul ide kalau menentuan ibadah kau cari Makkah? Gara-gara ada HP. Gara-gara ada TV. Gara-gara ada internet. Coba bayangkan awak kini duit ndak ada TV, ndak ada internet, ndak ada HP. Ndak bisa awak menelepon dun sanak kita nan sedang haji di Makkah. Contoh. Akhirnya apa ingin barayo, kama apa calian? Hah? Hilal kan, itu nah jadi masalah ini. Maka jadikan sesuatu yang bukan standar sebagai standar. Mohon maaf, Bapak Ibu, ya kok ada nan punya pandangan di antara kita risiko, Ustaz, hari raya itu kan kalau raya haji menurut Arafah, jangan tabalik. Kita berhari raya bukan karena orang wukuf. Kita berhari raya karena besok tanggal 10. Itu yang betul. Ya. Wukuf mengikut kepada tanggal atau tanggal mengikut kepada wukuf? Itu pertanyaan simpel tuh. Wukuf yang mengikut kepada tanggal atau tanggal yang mengikut kepada wukuf? Tanggal lah jale dek bulan. Wah, wukuf yang ikut kepada tanggal. Sama dengan puasa Arafah, sama dengan hari raya. Tanggal menyesuaikan dengan hari raya atau hari raya menyesuaikan dengan tanggal? Hari raya harus sesuai dengan tanggal. Sebenarnya seperti itu. Jangan terbalik-balik. Jangan mau kuarol jo tali. Ya, tali itu nanti ukua. Yang tali ini pakai mau kuah. Saya suap mungkin mau kuah jo jangka enak. Zaman kini tidak seperti itu. Lalu kenapa Muhammadiyah sekarang sama dengan pemerintah? Bapak, Ibu, ini perlu digarisbawahi ya. Muhammadiyah sama dengan pemerintah bukan sama metodenya, hasilnya saja yang sama. Bukan metodenya yang sama. Baik Muhammadiyah ataupun pemerintah, metodenya berbeda. Muhammadiyah memakai standar apa tadi? Di atas 0. Pemerintah memakai standar apa tadi? Di atas 3. Kalau Muhammadiyah mengatakan tidak masuk, pasti pemerintah juga mengatakan tidak masuk. Tapi kalau menurut Muhammadiyah masuk, belum tentu oleh pemerintah masuk. Kenapa? Karena standar pemerintah lebih tinggi daripada Muhammadiyah. Itu contoh saja. Jadi kenapa bisa sama? Bukan karena metodenya sama, Pak. Metodenya antara Muhammadiyah dengan pemerintah tetap berbeda. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Ustaz bisa kita tidak hari raya, sedangkan kita lebih cepat 4 jam daripada Makkah? Itu pertanyaan orang paling banyak. Awak lebih capek sampai jam daripada Makkah. Bakok kini malah awak terlambat pula daripada Makkah untuk berhari raya atau untuk melakukan puasa Arafah. Kok masalah ketika awak lupa bumi kau bulik? Lah, kau kan malah dapat gambaran tadi ya. Biarlah tu dulu. Tu duduk kan dulu ya, masalah bumi bulik kau. Bumi kau boleh, Pak yo. Kau bumi boleh. Nah. Wak buatlah data. Kok apa-apa nan yakin bumi data bisa aja pakai ikon kayak. Nah, ini awak anggap ini atlas. Saya pernah gambar peta dunia sekolah. Lah, ini contoh. Ini
Ya, ko Jepang, ko Indonesia. Ya. Ini Asia, ini Afrika. Ya, Bu, ya. Iku Amerika. Bantuan. Lupo-lupo ingat mo. Koknya itulah. Umpama kasarnya bentuk ko ya. Ko benua apa ko? Benua apa ko? Asia, ko Asia lah. Ko Indonesia lah cerita. Oh ya, Australia lupo ya. Australia sko. Ko benua apa ko? Amerika, ko lawi apa ko? Hindia sih ko? Kok Pasifik? Atlantik sih. Nah, kok Pasifik? Pokoknya itulah. Koko gambaran. Iko versi atlas pertama. Tapi awak bisa perlu menggambar atlas ko mode iko Pak. Mulainya dari Amerika. Wak bisa lo buat peta dunia mandeko. Yo anggaplah lebih buruk pada gambar DT apa ada ya Pak yo. Kalau kita lihat peta dunia dari sini, Indonesia lebih capek atau lebih lembek dari Makkah? Ke Makkah, ke Indonesia. Mana yang capek Indonesia daripada Makkah? Indonesia lebih capek berapa jam? Hampir jam. Tapi kalau pakai peta di bawah? Atau balah enak, balah lo lihat. Di mana balahnya? Di siku balah bah. Siku balah bah. Berarti nanti kita sisu gambar kok. Ke Amerika Latin. Enak, ale. Aku sebagian Rusia. Ke Indonesia. Ya Indonesia buruk-buruk aja gini dulu. Wak puih kuah. Kalau di siku garisnya kuah, sebelum Afrika garisnya. Kalau di Makkah mana garisnya? Mana lebih capek berarti Makkah atau Indonesia? Kok bumi boleh kayo? Bumi berputar tarik Pak. Kalau di atas awak caliak, maka Indonesia lebih capek 4 jam. Kalau di bawah berarti Makkah lebih capek 20 jam. Kok apa perlu? Masalahnya sekarang adalah international deadline itu berada di perbatasan Rusia dengan Alaska. Karena itulah makanya kita bisa katakan Indonesia lebih cepat 4 jam daripada Makkah. Tapi kalau kita ubah letak garis itu berarti Indonesia apa jadinya? Lebih lembek 20 jam. Koko ya agak anu stek agak barik sebenarnya stek. Tapi perlu disambutkan. Supaya awak jangan mengecek tadi. Indonesia kan lebih capek 4 jam daripada Makkah. Alun tentu deh, bumi itu boleh. Itu makanya Nabi SAW selain melarang kita menghadap Ka'bah ketika pipis, kalau ada orang pipis di tanah lapang tidak boleh menghadap ke kiblat. Membelakangi kiblat boleh enggak Pak? Enggak lo boleh. Kan dilarang oleh Nabi. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh pula membelakangi kiblat. Kata Nabi apa? Walakin syarriqu au gharribu. Menghadaplah ke timur, menghadaplah ke barat. Tapi tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Menghadap kiblat, paham kita tidak boleh buang air menghadap kiblat. Kenapa membelakangi kiblat juga dilarang oleh Nabi? Karena ada indikator ya, ada indikasi yang menyatakan bahwasanya kalaupun kita membelakangi kiblat, ujung-ujungnya juga menghadap Tuhan. Ini berjaya PS. Ada bara zona waktu di bumi. Ya kalau sampai 24 jam. Pada zona waktu setiap zona waktu berapa derajat berarti?
360 bagi 24 berapa? Hah? Yang udah itu. Kalau zona waktu 24 berarti 360 bagi 24 berapa? Capek lah kok lah do piti untuk dia lah. Lu pada tua gue. Ya. Berapa? Gawat. Itulah pokoknya ibu ya. Itu PR untuk anak-anak tuh. Nah, yang berbeda itu memang zona waktu. Nah, sekarang kenapa hilal itu di Makkah tampak tapi di Indonesia enggak tampak? Kan itu pertanyaan selanjutnya lagi. Ya, kok bisa hilal di Makkah nampak, di Indonesia enggak nampak? Nah, sekarang kita juga harus tahu observasi hilal itu dilakukan sebelum matahari tenggelam. Hilal itu dilihat kapan, Pak? Sebelum matahari terbenam. Kalau matahari sudah tenggelam, hilal tidak bisa dilihat lagi. Nah, sekarang anggap bumi tadi boleh ya. Bumi boleh. Iko awak di Pekumbuah. Makkah di mana berarti? Wah. Labuk ya. Anggaplah orangnya ketik ya. Ambo buat segadang kau boleh mudah membayangkan saja. Lihat apa? Woi je. Lah kini ini orang di Payakumbuh. Ini orang di Makkah. Nah, ini hilal di sini nih. Hilal di sini. Oleh orang yang berada di Payakumbuh, hilal lah terbenam atau alun? Alah. Ya. Oke. Oleh orang Payakumbuh hilal alah. Tapi oleh orang di Makkah halun lah. Baiklah gadis nasiku. Masih tinggi hilal di Makkah. Ya Pak ya, ya Bu ya. Lama ya. Kau awak di Payakumbuh. Ikonyo di Selisih jamnya berapa? 4 jam. Kini kita di sini jam berapa? Jam 6:15 matahari yang terbenam. Kita lihat di langit sebelah barat, matahari mau terbenam, hilal enggak juga tampak. Hilal tidak juga tampak atau hilal sudah tenggelam dari siang tadi. Bagi kita hilal itu barangkali tenggelamnya jam berapa tadi? Jam 4 mungkin. Atau jam 5 hilal sudah tenggelam sebelum keluar hilal. Bulannya sudah tenggelam sebelum keluar hilal. Tapi oleh orang Makkah hilalnya masih tinggi. Anggap kini maghrib. Maghrib jam berapa tadi? Jam 18. Di Makkah jam berapa? Jam 2 siang. Oleh kita sekarang bulan sudah tenggelam. Tapi di Makkah ketika itu masih tinggi bulan di Makkah. Masih tinggi bulan di Makkah. Itu makanya boleh jadi hilal ini di Makkah tampak, tapi oleh kita kenapa tidak tampak? Karena sudah tenggelam tadi. Itu makanya kalau kita bandingkan dengan hadis Quraib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Quraib ini dia pergi ke Syam. Di Syam ternyata hilal sudah tampak hari Jumat. Ya, malam Jumat sudah tampak hilal. Malam Jumat sudah tampak hilal. Sedangkan di Madinah hilal itu tampaknya malam Sabtu. Berbeda nih, ya, hari raya mulai puasa antara penduduk Syam dengan penduduk Madinah berbeda. Kemudian Quraisy protes pada Ibnu Abbas. Orang Syam sudah tampak hilal, kenapa kamu tidak ikut dengan apa yang dilihat oleh penduduk Syam? Apa jawab Ibnu Abbas? Tidak. Setiap daerah punya matlaknya, setiap daerah punya zona waktunya. Kemudian di ujungnya kata Ibnu Abbas apa? Hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami. Makanya mau pribadi untuk masalah rayo ko. Ya Bapak Ibu ya. Iya ni mau balik. Kok lamona jadi? Pakai kartu pancari cukup tuh. Ay. Nah, ada ya. Pada aja. Sampai mana tadi? Untuk Rayoko. Pemerintah. Sebenarnya metode di Sumatera Barat kok banyak lah ya, Bu ya. Di Indonesia Ambo menyebut tadi 2 metode kadang. Ru'yatul hilal, imkan ru'yat dengan wujudul hilal. Ada metode surau tarekat lah itu tuh ya. Itu namanya pakai kalender sepanjang masa tuh. Kalender sepanjang masa contohnya Syekh Abdul Qadim. Itu dulu
Ada Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, datang ke Payakumbuh menganya meneliti kalender itu. Kok kalender bisa dipakai atau tidak? Diakui juga, itu juga pakai metode hisab. Ada metode-metodenya, ada metode rubaiyah, ada metode khumasiyah, ada metode tajribah, istilahnya tajarrub tetap. Nah, menyatukan antara pemerintah dan Muhammadiyah itu barik, itu Pak. Susah ya. Mau bersatu Muhammadiyah dengan pemerintah untuk masalah hari raya itu susah. Tapi kini sudah sama dua-duanya, sudah bersatu dua-duanya, dan dua-duanya punya dalil yang kuat juga. Ya, jangan nanti kita anggap orang-orang Muhammadiyah ini tidak tahu kapan orang wukuf di Arafah. Jangan dianggap pula orang-orang yang di pemerintahan juga tidak tahu kapan orang wukuf di Arafah. Mereka ini tahu kapan wukuf di Arafah. Tapi lagi-lagi kita katakan standar hari raya, standar masuknya awal bulan dengan melihat Makkah atau dengan melihat hilal. Kan itu beliau tanya di awal tadi. Nah, awak disuruh adik Nabi mencelik hilal atau mencelik orang Makkah? Kan itu. Ya Pak ya. Makanya kalau bingung kita sekarang, baca caranya supaya tidak bingung. Anggap saja kita hidup tidak punya HP, anggap saja kita hidup tidak punya TV, anggap saja kita hidup tidak punya internet, anggap saja kita memang hidup untuk Payakumbuh apa saja. Bayangkan kita berada di Payakumbuh, ingin tahu kapan tanggal 1 Zulhijjah, maka apa yang kita lakukan? Awak tidak bisa mencari hilal, ibu tidak bisa mencari hilal, bapak tidak bisa mencari hilal. Itu baca caranya, batanya ke ulama. Itu sebenarnya. Serahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Kalau untuk ahli penentuan awal kapan mau ibadah tentu ulama. Karena takutnya kalau kita ikut-ikut juga berkecimpung untuk sesuatu yang tidak kita kuasai, bukan menambah janih nanti takutnya. Justru menambah tambah karuah jadinya. Ya, beri maaf. Tapi kok perlu kita sampaikan. Ya, jangan sampai batuka nanti metode yang dua tadi wujudul hilal itu metode baku. Imkan ru'yat ini juga metode baku. Dibantah dengan apa? Ambo menelpon dun sana ambo di Makkah. Tidak bisa dibantah gitu, Pak. Ya, tidak bisa dibantah dengan itu. Kenapa? Karena orang Makkah mengikuti ru'yat orang Makkah. Ya, kenapa orang Makkah sudah berwukuf di Arafah hari Sabtu? Karena mereka memang hilalnya sudah tampak di situ, sedangkan di kita belum tampak hilal. Karena itu tadi perbedaan zona waktu sampai jam tadi yang kita sebutkan. Ya, nah, maka itulah kira-kira tentang metode penentuan awal bulan. Mana yang akan Bapak Ibu amalkan tidak masalah, tapi jadikan standarnya adalah ilmu ya. Dan ilmu itu berstandar. Kok sama aja kawan-kawan mengecek kok apa metode metode yang ko, apa dalil ambo ko. Ini ustaz enggak? Ustaz apa? Ustaz Google. Ini ustaz tapi ustaz Google, ketika mati lampu jadiannya. Kalau lampu idui, ketika internet idui kan bisa mencari Google. Ketika mati lampu jadiannya. Itu tidak bisa. Ya, kalau kita jadikan Makkah sebagai patokan, contoh kita jadikan Makkah sebagai patokan, kita syukur karena ada TV, ada internet, ada telepon, tapi kok mati sadonya? Bakakah? Itu makanya. Pakai standar yang asli itu. Standar yang asli. Anggap saja HP tidak ada, anggap saja telepon tidak ada, anggap saja internet tidak ada. Pakai apa kita untuk menentukan awal Ramadan? Itulah standar yang benar. Itulah standar yang benar. Mau pakai wujudul hilal ataupun imkan ru'yah. Itu insya Allah nanti kita bahas dalam majelis yang lain. Kalau dikaji-kaji mana yang rajih antara dua itu. Tidak bahas. Kalau langsung puasa tarwiyah datang. Ya nanjale jan menentuan awal rayo menelpon Allah nak lihat deo. Tuh ya kawat. Itu tentang awal bulan. Kini awak membahas kurban kali. Kurban kan perlu. Ketum masuk. Apa Bu? Ayo. Ada namanya Arafah, ada namanya Arafat. Ada Arafah, ada Arafat. Arafah itu harinya. Arafat itu apa tuh? Tampik. Lah, puasa Arafah itu sudah disyariatkan 2 tahun sebelum orang haji wukuf di Arafah.
Ya, 2 tahun sebelum orang wukuf di Arafah, puasa Arafah itu sudah ada. Yang kita ingin katakan apa? Puasa Arafah dengan wukuf di Arafah itu 2 ibadah yang berbeda. Ya, 2 ibadah yang berbeda. Maka patokan puasa Arafah itu bukan wukuf, tapi hari Arafah. Hari Arafah itu hari apa ya? Bakok disebut hari Arafah. Hah? Ya kan Arafah kan istilahnya Arafah itu tahu. Ya dalam satu riwayat dikatakan hari Arafah karena di hari itu Adam dan Hawa bertemu ya kan itu hari Arafah. Ya, puasa hari Arafah. Makanya kita mesti jelas-jelas. Puasa Arafah itu bukan puasa wukuf, tapi puasa Arafah. Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 untuk awak di Indonesia sama atau berbeda jadi Makkah? Bisa sama, bisa berbeda. Bisa sama, bisa berbeda tergantung apa tadi? Hilal. Tergantung hilal. Babu? Ayo tuh. Waktu berbeda. Bisa sama, baca rohnya supaya sama. Kalau awak ingin sama, je Makkah baca rohnya. Nak pendek aja, nak semua ya Makkah. Nggak bisa. Iyo, nah, waktunya berbeda. Nggak bisa disamakan kan bentuk itu. Nggak bisa disamakan. Ya, nyo bisa samu. Syaratnya ada cek kaidah. Kaidah fikih bunyinya hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Hukum penguasa itu bisa mengangkat khilaf. Datang 2 orang kepada hakim, bacakaknya 2 orang ko dan 2 orang ko sama-sama mujtahid. Kecil lakinya Pak Hakim, bini ambo ko mencido ambo saja tori. Ba mencidonyo, satiu ambo sudah bawa di kaca-kacanya ambo. Mazhab ambo Syafi'i. Bini ambo ko mazhabnya Hanafi. Jadi dek bini ambo di kaca-kacanya ambo tiok di kacanya lu ambo batal, luaknya ndak. Cek si suami ko kepada hakim. Ketika itu nanti jadi apa keputusan hakim yang 2 orang tadi wajib taklid. Walaupun sama-sama mujtahid, walaupun nambah 2 sama-sama paham dalil. Nah, itu namanya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau memang antara Makkah dengan Indonesia ini ya kita harapkan seperti itu ya, punya satu kepemimpinan yang sama, barangkali bisa itu dihapuskan ya batas-batas waktu tadi. Walaupun itu tidak realistis secara astronomis. Karena apa? Karena bumi bulat tadi. Kok masalahnya? Kok ibu terbayang enggak kok? Di Samudra Atlantik kok matahari tabi di siko hari Sabtu. Matahari tabi di siko hari 2 jam kemudian atau 1 jam kemudian di siko tabi matahari hari apa? Hari Minggu. Berarti selisih antara hari Sabtu dan hari Minggu itu berapa jam? Setengah mini. Di garis ko cie kan yo di garis ko tapi matahari hari Sabtu di sebelahnya hari Minggu. Istilahnya kalau ada orang bertetangga risiko kayak ada orang bertetangga ini sewalahannya enggak sebab hari Sabtu ya pani yang Sabtu di mana Sabtu situ Sabtu siko batu sebab di siko kini masih Minggu masih Jumat. Di situ ialah Sabtu. Di garis awak sibuk awak dek itulah. Dek bumi ko berputar tarikh. Nah, garis iko tarikh di siko. Coba pindah kemari. Coba pindah kemari. Coba pindah kemari. Jadinya beda-beda. Ya, untuk ini international deadline itu memang adanya di Atlantik tadi. Ya, perbatasan antara Amerika Serikat ya. Amerika Serikat dengan Rusia. Nah, itu seketik tentang penentuan awal bulan. Nah, seketik bahas kurban ya supaya yo bekal untuk kurban. Jangan siap dikorbankan. Lah, kita bahas kurban secara minimalis ya. Kurban itu semua hewan ternak
sejenis kambing, sejenis sapi, sejenis unta. Sejenis kambing, sejenis sapi, sejenis unta. Disembelihnya kapan? Mulai dari hari raya Idul Adha sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13. Maksudnya apa? Misalkan bapak ibu tidak ada duit sekarang, adanya duit tanggal 12 Zulhijjah, masih bisa berkorban. Contoh tanggal 1 awak atau awak menerima gajinya tanggal 2 balik Zulhijjah, masih bisa berkorban. Gimana caranya? Pergi ke tempat ternak kambing, dah sudah. Ya, dan ini memang cara kurban aslinya kan seperti itu. Siapa yang ingin berkorban maka dia yang sembelih. Kalau di Indonesia bagaimana? Ada panitia. Bagus ada panitia. Bagus ada panitia. Ya, enggak paniang-paniang awak mencari kambing, enggak paniang-paniang mencari jawi, enggak paniang-paniang membalik plastik, membagi-bagi segala macam. Ada sisi positif. Kemudian kurban ini harus dibagikan sebahagiannya dalam bentuk mentah. Sebagian daging kurban harus dibagi dalam bentuk mentah. Boleh daging kurban dibagikan dalam bentuk masak? Boleh. Caranya dikeluarkan dulu seketik dan matah. Lagi ke orang. Salabiahnya boleh dimasak? Boleh. Boleh dimakan surang? Hah? Yuk makan juga keluarga Boleh orang yang berkorban ikut makan daging hewan? Dimasak dulu enggak? Tuh dimasak. Kalau diajak orang lain makan boleh enggak? Boleh. Itu muka suinya. Ya, dikeluarkan dulu standar minimal yang wajib disedekahkan. Berapa standar minimalnya, Ustaz? Kalau afdalnya 1/3 sedekahkan. Afdalnya 1/3 sedekahkan. 1/3 dikasih kepada kerabat atau tetangga. 1/3 lagi untuk kita sekeluarga, ahlul bait, orang rumah awak. Tapi minimal yang harus kita sedekahkan adalah daging yang punya nilai. Barangkali kini 1/2 kilo. Contoh, bapak ibu menyembelih 1 kambing, ambil dagingnya 1/2 kilo, sedekahkan. Sudah disedekahkan 1/2 kilo dan kambing cik, kok boleh awak-awak saja makan? Dikecek boleh Pak. Tapi afdal atau tidak? Ada. Kalau afdalnya yang 1/3 tadi. Ya. Nah, kita belajar fikih, setidaknya kita tahu tadi batas minimal berapa yang akan disedekahkan. Kalau kita paham konsep ini, maka akan terjawab masalah-masalah lain. Apa contohnya masalah-masalah lain? Ustadz, ada orang ke Barale sudah raya haji, nyoman lebih jawi, tapi niatnya untuk apa? Untuk berkorban yo, untuk menjamu orang datang Barale yo, bro. Ya, boleh atau tidak? Nah, tidak boleh itu menjual daging kurban. Yang tidak boleh adalah menjual daging kurban. Orang datang Barale ke rumah awak itu membeli nasi atau tidak? Nah, itu hibah, itu pemberian atau akadnya ibahah. Maka dalam kondisi seperti itu boleh dengan syarat apa? Sebelum jauhi ko dimasak, sedekahkan bara tadi. 1/3 afdal. Afdalnya 1/3. Minimalnya bara? Sakir-kiro 1/2 kilo. Sakir-kiro 1/2 kilo atau 1 kilo. Lah disedekahkan dalam bentuk mentah, sisanya dimasak. Untuk apa? Untuk barale, silahkan. Dan tidak boleh itu kalau sadonya dimasak, sadonya tidak boleh. Sebab tidak keluar hak tadi, hak kewajiban kita dikeluarkan sedikit, disedekahkan sedikit dalam bentuk mentah. Kalau terjawab lo nanti, kalau misalkan ketika kurban ada sebagian daging kita ambil dimasak untuk orang-orang nan datang, bukan orang nan karajo saja. Sebab anak-anak ketik nan karajonya mampasulik karajo saja sebenarnya mungkin ketika toroyong itu paknya 1 pulau makan. Ya, boleh seperti itu, boleh. Tapi syaratnya apa tadi? Ada daging yang diasingkan untuk disedekahkan dalam bentuk mentah. Itu syarat. Itu syarat. Sedekahkan dalam bentuk mentah. Ya, itu barangkali. Ya, Bu. Lai di muka. Di muka ya, Pak ya. Aduh, kalau kabar di 50 kota aku nan kabau sadonya di mana? Moropeti, Pak ya. Moropeti. Itu kabau. Samo. Mungkin kabau dek lebih mahal. Mana mahal kabau pada Jawi? Iya mah, adik kabau mahal. Ya. Jawi itu ada 9 juta.
Pimanan afdal? Nah, ini hewan kurban yang afdal mana? Ada orang sebagian mengatakan yang paling afdal hewan kurban itu kambing. Sebab yang dikorbankan Nabi adalah kambing kibas. Salah. Nabi memang pernah berkorban kambing, tapi Nabi juga pernah berkorban unta ketika haji wada. Ketika haji wada yang dikorbankan Nabi adalah unta. Berarti mana yang afdal? Dan banyak dagingnya, Pak. Yang afdal adalah yang banyak dagingnya. Kalau gara-gara guru ambo dulu kok bisa berkorban juga jah Nabi korbannya. Ya, mana yang banyak dagingnya, mana yang banyak bisa kita sedekahkan, maka itulah yang afdal. Karena kaidahnya apa? Maka surah amaluhu katsura ajruhu. Amal yang banyak, amalnya itu zahir amalnya, maka banyak pula pahalanya. Itu contoh saja terdapat. Ada lagi tanya, Pak? Ya, Bu. Bisa. Satu keluarga. Memang satu keluarga, satu rumah. Satu rumah, satu kurban boleh, boleh. Tapi nama korban tetap ku ibu atau laki ibu. Ya, nama korban cik orang tapi nak dapat pahala satu rumah. Kenapa satu rumah dapat pahala padahal yang berkorban cuma satu orang? Karena keluarga mengizinkan. Ya, syukur kita kalau kita punya anak yang rela ketika orang tuanya berkorban. Wak punya istri dan istri itu mengizinkan kita berkorban. Istilahnya bini itu nak mandawa ketika pak berkorban. Yo, bada ambo lu udah balian udah ke berkorban lo untung. Nah, makanya istri juga dapat pahala karena membantu juga dalam pelaksanaan ibadah kurban tadi. Ya, itu masalah kurban-kurban ini orang mati tidak bisa kurban ya. Orang mati tidak bisa berkorban. Bisa orang mati mendabi ya? Itu baru bisa. Itu namanya ihda'us tsawab ya. Kita berkorban, kemudian kita berdoa pada Allah, ya Allah sampaikan pahala korban ini untuk ibu saya, sampaikan pahala korban ini untuk guru saya, itu boleh. Ya. Tapi kalau orang mati, tidak bisa deh. Silakan, Pak. Panitia kurban itu wakil. Panitia kurban secara umum adalah wakil. Sebagai wakil, maka kewajiban panitia adalah transparan dengan orang yang berkorban. Berapa harga sapi begitu disampaikan. Itu yang pertama ya, transparan. Jangan sampai nanti panitia justru mengambil untung. Boleh panitia mengambil untung? Bisa. Bagaimana caranya panitia mengambil untung? Maka akad pembelian paket kurban. Umpama umrah. Umpama orang travel. Tapi kalau yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sekarang, panitia adalah wakil orang yang berkorban. Orang yang berkorban mampu berkorban, tapi tidak mampu barangkali mencari kambing, mandabiah, membereskan kulit, dan segala macamnya, sehingga segala itu diserahkan kepada panitia. Nah, efeknya kalau panitia ini menjadi wakil, panitia mesti apa tadi? Transparan. Jalih-jalih. Sebabnya tidak menggalih. Sebab panitia tidak sedang menggalas. Panitia itu sedang menolong, mewakili. Kemudian yang kedua apa? Andai mati hewan kurban di tangan panitia, atau patah tanduknya, atau patah kakinya, tasarruf panitia sama dengan tasarruf orang yang berkorban. Maksudnya apa? Panitia tidak wajib mengganti. Itu perlu rezekinya. Ya, kalau terjadi kecelakaan. Tapi mudah-mudahan tidak. Jangan lalai lo panitia gara-gara itu pokoknya. Andai terjadi kecelakaan terhadap hewan karena panitia berlaku sebagai wakil tadi, maka tidak sah kurban jadinya. Kalau tidak sah kurban bagaimana? Kalau pahala urusan Allah. Ini contoh saja. Oleh panitia kurban ada sapi. Kemudian sapi ketika mau disembelih sudah diikat, tapi kue jawiko lari sapi tadi patah kakinya. Disembelih. Sahkah sebagai kurban? Tidak. Tapi sah sebagai sedekah. Dapat juga pahala, dapat, tapi bukan pahala kurban. Tapi pahala hakikat wallahu alam. Itu balik kepada Allah. Karena dalam masalah ibadah ini bapak-bapak ibu-ibu yang perlu juga kita garis bawahi adalah ada orang yang tidak beribadah tapi dapat pahala ibadah. Ada orang tidak beribadah tapi dapat pahala ibadah. Apa contoh orang tidak beribadah tapi dapat pahala ibadah?
Contohnya adalah kisah yang masyhur. Abu lupa siapa itu. Tapi kisah tentang orang yang tukang sol sepatu yang menabung untuk berangkat haji, tapi tidak jadi berangkat haji karena tetangganya kelaparan, makan bangkai. Tabungan haji dia kasih kepada tetangganya tadi. Dia tidak jadi berangkat haji tapi dapat pahala haji. Kenapa? Karena sudah berniat. Ya, sekarang Nabi SAW itu mati syahid atau tidak? Nabi SAW meninggal di medan perang atau di rumah Siti Aisyah? Mati syahid atau tidak? Ya, mati syahid. Kenapa mati syahid? Niat. Ya, karena niat berjihad itu ada. Imam Syafi'i walaupun tidak pernah berperang, tapi beliau sudah mempersiapkan diri untuk berperang. Walaupun beliau wafatnya karena sakit wasir, akan tetapi tetap dapat pahala syahid. Itu contoh. Termasuk korban kita. Andai, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Andai menjalan korban, mati kambing kita, mati sapi kita, itu loh prasakiwa. Ya, panitia bertanggung jawab enggak? Panitia kalau sebagai wakil enggak bertanggung jawab. Tapi ada panitia yang istilahnya panitia yang memang mencari pitih, ya. Cari pitih kok kasihnya menjual paket kurban. Menjual paket kurban sama dengan menjual paket umrah. Kita tidak mau tahu detail ibadah ini bagaimana, berapa harga hotel, berapa harga tiket pesawat, berapa makan selama umrah, kita tidak tahu. Yang penting bayar barasiahnya berapa? 29 juta. Aku mau bayar 29 juta. Itu contoh. Kurban misalkan seperti itu juga. Kami menjual paket kurban Pak, 1 slot 3 juta kata panitia. Itu namanya jual beli. Andai mati hewan kurban di tengah jalan, panitia harus ganti kalau akadnya nomor 2. Ya, kalau akadnya nomor 2. Itu hak kewajiban panitia kurban. Itu sebenarnya. Ya, yang penting apa? Mencari, menyembelih, membagikan daging itu diserahkan kepada panitia, dan panitia ini mesti amanah sebagai wakil. Panitia mesti amanah sebagai wakil, tidak digaji dengan daging, tidak digaji dengan bagian dari hewan kurban tadi, walaupun dengan kulit, walaupun dia tidak makan juga kulit tadi. Tapi kalau memang sudah digaji, misalkan ada pitih panik untuk panitia, kemudian dapat pula daging tambahan. Daging tambahan itu kalau bukan upah tidak jadi soal. Ya, daging tambahan kalau dapat oleh panitia bukan atas nama upah itu tidak jadi soal. Umpamanya kita menyembelih sendiri sapi di rumah. Setelah kita sembelih sapi, kita kasih pada tukang potong tadi yang kuat 200.000. Contoh, kita lagi 200.000. Kemudian sapi tadi kan ada kepalanya. Ibu-ibu boleh pandai makan kepala Jawi? Awak tidak pandai makan kepala Jawi. Awak lagi saja ke tukang dabi ya tadi. Wah, bawa sajalah kepala aku, kami tidak pandai memakan. Kini kepala itu dikasih kepada tukang potong sebagai upah atau sebagai hibah? Hibah. Kalau hibah boleh. Kalau hibah boleh. Yang tidak boleh sebagai upah. Barangkali. Ya, wallahu taala alam. Kalau nak boleh, Ibu. Hari Minggu nak puasa awak. Puasa Arafah. Lagi-lagi kita bilang puasa hari Minggu itu puasa apa? Bukan puasa wukuf. Kita puasa Arafah, bukan puasa wukuf. Ya. Kita puasanya puasa Arafah. Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 ditentukan oleh jangan ditentukan oleh orang wukuf. Kita lihat ya, tanggal 9 ditentukan oleh kapan hilal tampak atau bisa tampak di daerah-daerah tempat kita bermukim. Kalau kita bermukim di sini berarti hilalnya ikut penghitungan di sini, ikut hisab di sini. Ya, itu barangkali Ibu. Wallahu taala alam. Ibu ingin puasa dari hari Sabtu? Boleh. Puasa apa namanya berarti? Puasa sunnah tarwiyah ya, nak? Puasa tarwiyah. Sama dengan hari ini juga puasa tarwiyah. Tafadhol, silakan ya. Wallahu taala a'la wa alam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.